Yorobun, annyeonghaseyo. Hari ini kita bertemu lagi di kelas dasar bahasa Korea bersama saya, Dewi Sam. Tidak terasa kita sudah memasuki bagian ketiga. Hari ini kita belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bachim. Bachim artinya sport atau penyokong, bisa juga penunjang. Maksudnya bagaimana? Nah, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa suku kata dalam bahasa Korea ada 3 jenis. Semuanya memiliki konsonan di depan dan vokal. Namun ada juga yang memiliki konsonan di bagian belakang ya, seperti ini. Nah, konsonan di bagian belakang inilah yang disebut dengan bachim. Letaknya berada di bawah, sehingga dia seperti sedang menunjang konsonan dan vokal yang ada di atasnya. Sebab itulah dia disebut dengan bachim, yaitu penyokong atau penunjang. Contohnya, untuk suku kata jenis yang ini, contohnya gum, artinya beruang. Nah, miem yang ada di bawahnya ini disebut dengan bachim. Selanjutnya, untuk contoh suku kata jenis yang ini, misalnya duck, artinya ayam. Sini ada huruf konsonan 2 di bawah. Nah, inilah yang juga disebut dengan bachim. Lantas, kenapa kita harus belajar tentang bachim? Sebab konsonan dalam Hangul ketika dia berada di depan dan ketika dia berada di belakang, pengucapannya bisa berbeda. Selain itu, dalam bahasa Korea ada beberapa aturan pengucapan yang berhubungan dengan bachim. Oke, pekan sebelumnya kita sudah belajar mengenai 19 huruf konsonan dalam Hangul. Masih ingat kan? Setiap huruf-huruf itu memiliki nama. Nah, nama-nama tersebut sudah diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan kita untuk menghafalkan pengucapan huruf tersebut sewaktu huruf itu menjadi konsonan pertama maupun ketika huruf itu menjadi konsonan yang berada di bawah atau bachim. Mari kita perhatikan satu persatu. Masih ingat huruf yang pertama? Ya, giok. Kalau dituliskan dalam alfabet kira-kira seperti ini. Huruf yang paling depan ini menunjukkan pengucapan huruf giok saat dia menjadi konsonan yang pertama. Sedangkan huruf yang paling belakang menunjukkan pengucapan giok saat dia menjadi bachim atau huruf konsonan yang berada di bawah. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ketika huruf giok menjadi konsonan yang pertama maupun ketika dia menjadi bachim, pengucapannya sama, yaitu antara G dan K. Selanjutnya huruf nien. Nien pun juga seperti itu. Bisa kita lihat di sini. Ketika dia menjadi konsonan yang pertama maupun ketika dia menjadi bachim, pengucapannya sama, yaitu seperti huruf N. Huruf yang ketiga, diget. Diget pun seperti itu. Ketika dia menjadi konsonan yang pertama maupun ketika dia menjadi bachim, pengucapannya sama, yaitu seperti huruf D atau T. Huruf berikutnya, riel, juga sama. Ketika dia di depan ataupun menjadi bachim, pengucapannya seperti huruf R atau L. Huruf yang kelima, miem. Huruf ini juga sama.
Ketika dia di depan seperti huruf M, di belakang pun seperti huruf M. Ucapannya sama. Huruf yang keenam yaitu biep. Ketika dia menjadi konsonan pertama maupun bacim, pengucapannya sama, yaitu antara B dan P. Nah, di 6 huruf pertama ini, kita belum begitu terasa perbedaannya, karena ketika dia menjadi konsonan yang pertama ataupun bacim, pengucapannya masih sama. Baru kemudian di huruf yang ketujuh ini, siot, baru terasa perbedaannya. Sebab, coba kita lihat bersama-sama, namanya siot. Ketika dia menjadi konsonan yang pertama, dia dibaca seperti huruf S. Sedangkan ketika dia menjadi bacim, dia dibaca seperti huruf T. Selanjutnya huruf yang ke-8, huruf ing. Seperti kita ketahui bahwa ketika huruf ini berada di depan, maka dia tidak memberikan efek bacaan apapun. Ketika dia menjadi bacim, dia dibaca eng. Kemudian huruf j, ketika di depan dia dibaca seperti huruf J, di belakang dia dibaca seperti huruf T. Huruf C, di depan dia dibaca C. Ketika menjadi bacim dia dibaca seperti huruf T. Huruf K, bisa kita lihat, ketika di depan dia seperti K. Ketika di belakang dia seperti huruf G, seperti huruf K. Huruf T, ketika dia di depan seperti huruf T. Ketika di belakang dia seperti huruf T. Piep, ketika di depan seperti P, suaranya ya, P. Ketika dia menjadi bacim, suaranya menjadi seperti huruf P. Hit, ketika di depan seperti huruf H, namun ketika di belakang, ketika ia menjadi bacim, dibaca seperti huruf T. Selanjutnya, sangkiok. Ini kalau di depan, masih ingat dia dibacanya seperti huruf apa? Ya, seperti huruf K yang ditekan ya, K yang jelas. Sedangkan kalau dia menjadi bacim, seperti huruf K atau G pengucapannya. Untuk sang diget, masih ingat? Ketika dia di depan, dibaca seperti huruf T yang jelas. Ketika dia menjadi bacim, seperti huruf T pengucapannya. Kemudian sang biep, ketika dia di depan, pengucapannya seperti huruf P yang ditekan, P yang jelas. Sedangkan ketika menjadi bacim, pengucapannya seperti P atau B. Sang siot, ketika dia ada di depan, pengucapannya seperti huruf S yang ditekan, S yang jelas. Sedangkan ketika menjadi bacim, pengucapannya seperti huruf T. Kemudian sang jiet, yang paling akhir, ketika di awal, dia pengucapannya seperti huruf J yang jelas, J atau seperti agak ke C bahasa Indonesia. Sedangkan kalau dia menjadi bacim, maka pengucapannya seperti huruf T. Jadi, kita bisa mudah mengetahui pengucapan sebuah bacim kalau kita menghafal
nama-nama huruf Hangul. Kalau teman-teman rasa nama-nama tersebut sulit untuk dihafal, sebagai gantinya, teman-teman bisa menggunakan jembatan keledai yang telah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Supaya lebih paham, mari kita belajar melalui contoh. Nah, yang pertama, seperti ini dibaca, ya, K. Saya tambahkan bacim giok di bawahnya menjadi gak, yang artinya masing-masing. Contoh berikutnya, ini dibaca nu. Tambahkan bacim mim di bawahnya jadi nun. Ya, ini artinya mata atau salju. Contoh berikutnya, ini dibaca da. Kemudian ditambahkan bacim diget di bawahnya menjadi dat. Contohnya seperti pada kata data, artinya tutup. Contoh berikutnya, ini dibaca da so. Ditambahkan bacim siot menjadi dasos, begitu kan ya? Kita sudah pelajari tadi sebelumnya, kalau siot ada di bawah maka bacanya menjadi t. Jadi dibaca dasot, artinya 5. Berikutnya bacanya huhu. Tambahkan bacim di bawahnya menjadi huhup, artinya napas. Selanjutnya ini dibaca bu oh ya. Tambahkan bacim ki di bawahnya menjadi buok, artinya dapur. Berikutnya ini baca mi. Tambahkan tiet menjadi mit, ya, artinya bawah. Nah, ini dibaca ko. Ditambahkan bacim ciet jadi apa? Coach, begitu? Nah ya, cukup dengan kot, artinya bunga. Selanjutnya ini ya jo. Tambahkan bacim hit menjadi apa? Jo, begitu kan ya? Jadi jot. Seperti pada kata jotha. Jotda ini ya, nanti akan dibaca menjadi jotha, ya, artinya bagus. Yang terakhir contohnya misalnya ini dibaca i, ya, kita tambahkan sang siot di bawahnya menjadi apa? Is, begitu kan ya? Jadi it, seperti pada kata ita yang artinya ada. Masih berhubungan dengan bacim, sekarang kita akan membahas tentang kyop bacim atau bacim yang berlapis atau bertumpuk. Maksudnya bagaimana? Kita tahu ada struktur suku kata dalam bahasa Korea yang seperti ini. Konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Di sini konsonannya ada 2 yang di bawah. Nah, itulah yang disebut dengan kyop bacim. Kenapa kita harus mempelajari tentang kyop bacim? Karena cara pengucapannya agak unik, agak spesial. Ada aturannya. Nah, berikut ini adalah
Kyeopbachim dan contoh-contohnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah giok-giok. Contohnya seperti ini. Pak, artinya luar. Jika seperti ini, dibacanya seperti biasa, yaitu pak. Contoh selanjutnya, siot-siot. Contohnya ita. Artinya ada. Sini, kalau misalnya sang siot ada di bawah, maka kita bacanya menjadi T. Maka bacanya adalah ita. Berikutnya, gyeok-siot. Contohnya no. Artinya adalah jiwa. Ya. Di sini kita baca huruf gioknya ya. Jadi siotnya ini tidak dibaca. Kita bacanya adalah nok. Bukan nox, bukan ya. Itu hanya nok saja. Selanjutnya nien jiet. Contohnya anta, artinya duduk. Ini yang kita baca adalah huruf niennya. Jadi dibaca anta. Huruf J-nya tidak dibaca, bukan anjeta, bukan. Cukup dibaca anta saja. Selanjutnya nien hiet. Contohnya seperti ini. Anta artinya banyak. Dibacanya manta. Huruf niennya saja. Artinya manta. Tapi karena ini ada huruf hiatnya bersambung dengan huruf diget, maka kira-kira bacanya menjadi manta. Selanjutnya huruf riel giok. Contohnya dak, artinya ayam. Dibaca hanya gioknya saja, bukan dak, bukan, tapi dak saja. Bacanya dak. Ada juga riel miem. Contohnya jonta, artinya mudah. Yang dibaca miemnya saja. Baca jonta. Ada liel biep yang dibaca lielnya saja. Celta artinya pendek. Ini baca celta. Liel siot. Contohnya wegol. Artinya jalan lurus. Ya, maksudnya jalan yang tidak bercabang ya. Dibacanya liarnya. Jadi wegol. Selanjutnya liel tiet. Contohnya hatta. Artinya menjilat. Ini yang dibaca juga lielnya. Jadi baca hatta. Selanjutnya ada liel piet. Contohnya epta. Artinya membaca. Seperti membaca puisi gitu ya. Ini dibacanya epta.
Saya geser sedikit ya, supaya terlihat catatannya. Selanjutnya ada Leerhead. Membacanya itu lielnya di delta. Ini artinya lusuh, di baju udah lusuh, atau bisa juga sesuatu yang sudah habis baterainya ya, untuk alat elektronik. Makanya delta. Tapi karena ini ada heat bertemu dengan heat, maka dibacanya agak delta. Selanjutnya ada biopsiot, contohnya opta. Ini yang dibaca biopnya. Jadi opta artinya tidak ada. Saya geser sedikit ya. Tidak ada. Jadi yang dibaca biopnya menjadi opta. Nah, saya ulangi lagi secara ringkas. Ketika kita bertemu dengan Kyop Bachim, maka ada aturan pembacaannya. Ketika giok-giok, maka kita baca giok. Ketika siot, maka dia menjadi huruf T. Giok siot, yang kita baca gioknya. Nien jiet, kita baca niennya. Nien hiet, niennya. Liel giok, kita baca gioknya. Liel miem, kita baca miemnya. Liel biep, kita baca lielnya. Liel siot, kita baca lielnya. Liel tiet, kita baca lielnya. Liel piep, kita baca piep agak ke biep. Liel hiet, kita baca lielnya. Yang terakhir, biopsiot, kita baca biopnya. Mungkin ada yang bertanya, oh Sam kok ribet banget sih? Ini semua harus dihafal. Ya, sebaiknya memang dihafal. Tapi kalaupun nggak hafal, sekarang juga nggak apa-apa. Kalau misalnya bertemu kata yang menggunakan Kyop Bachim, lihat aja lagi catatannya, bagaimana cara pembacaannya. Atau nanti juga lama-lama hafal sendiri. Seperti saya nggak pernah sengaja menghafalkan cara baca Kyop Bachim seperti ini. Cuman karena sering mendengar dan melihat kata-kata dalam bahasa Korea, lama-lama hafal sendiri. Jadi jangan khawatir kalau kita terus belajar bahasa Korea, lama-lama kita akan hafal sendiri tentang aturan Kyop Bachim ini. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana pengucapan Hangul di dalam alfabet. Nah, sekarang sebaliknya. Kita akan belajar bagaimana pengucapan alfabet di dalam Hangul. Ini berguna ketika teman-teman mau menuliskan kata-kata di luar bahasa Korea dengan Hangul. Misalnya nama-nama kota di luar Korea, atau bahkan nama teman-teman sendiri. Nah, kita mulai satu persatu. Dimulai dari huruf A. A padanannya gampang ya, huruf A. Kemudian B itu dengan huruf biep. C itu dengan huruf ciet atau sangjiet. D huruf diget, karena memang paling dekat dengan huruf diget. E huruf E atau E. Huruf F dengan huruf piep. Karena dalam bahasa Korea tidak ada F ya. Jadi F-nya itu seperti orang Sunda, agak ke P. Jadi pakainya lebih ke piep. Misalnya Feni kita tulis menjadi Heni. Seperti ini. Ya. Selanjutnya huruf G yang paling mendekati adalah huruf giok. Huruf H dekat dengan huruf hit ya. I gampang sekali, hampir sama. Huruf J dengan huruf jiet. Huruf K dengan huruf giok. Bisa juga dengan huruf ke ya, agak ada hanya bisa juga. Misalnya seperti karisma, kita tulisnya pakai huruf yang ini, giok.
Atau kalau misalnya K-nya jelas seperti kayak bahasa Indonesia kakak atau apa yang pakai K-nya jelas itu menggunakan sang giok. Huruf L kita tulis dengan huruf real, huruf M dengan miem, N dengan nian, O bisa pakai O ini ya, O yang menghadap ke atas. Biasanya lebih banyak pakai huruf O ini kalau dari bahasa Indonesia. Kita bisa juga sih sebenarnya pakai huruf O yang ini, walaupun lebih cocok pakai O yang ini kalau dari kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian huruf P dengan piep atau dengan sang biep untuk P yang jelas. Untuk huruf Q dengan kiet, misalnya seperti Quran ya, itu ditulisnya menjadi Quran. Nah, contohnya. Kemudian huruf R dengan huruf real, huruf S dengan siot, huruf T dengan sang digit ya, karena ini yang paling mendekati terutama dari bahasa Indonesia. Kemudian U dengan huruf U, vokal U. V tidak ada huruf ya, V dalam bahasa Korea, jadi yang paling mendekati itu biep biasanya, atau piep juga bisa. Jadi kalau nama orang Fania itu bisa jadi Bania atau Pania, tapi paling banyak dipakai yang ini padanannya biep. Kalau piep lebih ke F. Kemudian untuk W ini tergantung huruf vokalnya ya. Kalau dia wa pakai yang ini, wi, u nggak ada, adanya u, jadi u atau u pakainya ini, w, u. Untuk huruf X pakainya huruf siap, misalnya Xenia, misalnya tulisnya menjadi Xeni ya. Untuk huruf Y tergantung ya huruf vokalnya apa, bisa ya, yo, yu, bisa. Untuk Y nggak ada ya, untuk Y itu biasanya ditulisnya I aja. Kemudian untuk huruf Z ini padanannya adalah huruf jiat. Sebagai contoh, saya akan menuliskan nama saya dengan Hangul. Pertama-tama kita bagi dulu berdasarkan suku kata. Pri, mas, tu, ti, de, wi. Dimulai dari pri, karena tidak bisa dituliskan Hangul langsung pri, jadi harus dibelah lagi menjadi peri. Selanjutnya mas. Mas, bagaimana penulisannya? Apakah seperti ini? Mas? Bukan ya. Kalau ditulis seperti ini nanti bacanya jadi mat, karena shotnya ada di bawah. Jadi ini pun harus dibelah lagi. Jadi ma, se. Kemudian untuk tu penulisannya bisa seperti ini ya, tu, atau dengan tiet, tu. Dua-duanya benar, tapi saya pilih dengan tiet. Tu. Untuk T-nya sama, saya pilih dengan tiet. Tapi mas tuti. Kemudian D yaitu digit E. Wi, bunyi wi bagaimana penulisannya? Ya benar, nah, seperti ini. Ipri Masuti Dewi, penulisan Hangulnya seperti ini. Baik, teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk mencoba menuliskan nama panjang teman-teman dalam Hangul ya.